Apa Wim? Dengeran iso, dengeran. Iya dungaren iku ancen iso. Sing rada masalah Oh. nyene kon kok Wim. Gak aneh. Kalau hukum karma tuh yang kena dua-duanya, korban dan pelaku tuh, korban dan pelaku tuh korban karma semua itu. Kontok sing hukum karma. Gak kayak. Gak ono. Biasa dok nyantai, bahas ini. Kon bahas Meneruskan. Apa? Meneruskan apa? Kon kate membahas. Ini membahas apa sih? Dana. Terus pada anak. Padana. Oh. Lah wong direpot kok ora maca gitu. Aku maca pengumumanmu gak penting Wim. Kan sekali lihat tuh paham, wis ngerti lah. Sekali maca lihat. pengumumanmu gak penting. langsung ya. Yo, Cito guyu lho Cito. Ngekek seneng dia. Heeh. Iku podcast sing ambek Cito wis dadi kate dianu Kira diupload. Diupload dhisik. Cito dhisik baru Kang Hasan. Sing ambek Cito dhisik baru ambek Kang Hasan yo. Ya mesti to yo. Yo. Ben terkenal Cito, ben terkenal. Nah, kali ini bukan corona, ini kali ini Sapporo. Soalnya ini Jepang. Iya. Soalnya ini Jepang. Ya nek nang Jepang iku apa jenenge safari gak ono sing ono Sapporo. Ya apa ini kan bahasa apa iki Wim? Apa? Terus pada anak dok, menurut wingi. Wingi kan ya ada pertanyaan biasa toh. Ini bapak-bapak bertanya. Ya pertanyaan iku. Sakjane iku sing stres iku arek bapake kudu anake. Iya. Mikir duit, mikir kerja. Sajane anake gak mikir apa-apa sumpah. Kon ben pasti mikir gak Wim? Enggak lah. Mari diseneni ya peringat-peringi. Ya. Kita itu kan waktu kecil dimarahi, ya biasa dimarahi orang tua. Ya wis lah, ya wis. Mulai mangan biasa gitu. Jadi sing stres makan mandi tidur, makan mandi tidur. Mangan turu ngising ngono tok penggaweane. Makanya berapa orang tua kalau rumah tuh biasanya marah-marah ke anak dok. Saking stres. Iya bener ya. Pelampiasan iku nang anake. Nang bojone ya gak wani ya Wim. Ngono. Takut istri ya. Mau marah sama istrinya wis kalah set dhisik. Ngate ngomong wis diamuk wis ngono. Iya, yang lebih panikan itu orang tuanya. Kalau anaknya itu ya wis lah ya ngono iku. Hukumnya hidup hari-hari bayi baru lahir dikasih lampu hukum karma apa? Hukum apa pertanyaane ya aneh-aneh arek-arek iki. Hukumnya ngubur hari-hari yo. Gak apa-apa ngubur hari-hari, kok nek ngubur bapakmu lho, urip gak oleh. Ya boleh kalau udah mati dikubur gak apa-apa. Ngubur bapakmu urip-urip. Nah, itu. Ngubur hari-hari, mbok kei lampu, mbok kei api unggun lho kok sakarepmu ngono. Yang bermasalah itu kalau nguburnya di rumah tetangga itu bermasalah. Ya enggak apa-apa nek ketangga oleh ngono. Ya kula ya bener. Ya kula nuwun dhisik. Mas, Pak Lek niki kan kula ngubur hari-hari nggih. Lho niku hari-hari niki sapa ngono. Aduh. Lah iya. Jangan. No. Pertanyaan arek-arek iku ya, lapo lho ngubur hari-hari dikai lampu. Nah, ini pertanyaannya hukumnya memakai lampu LED apa lampu yang itu yang pijar, yang pijar. Iya, makane. Bener iku lek dikai. Nek dikai lampu ya api ngono. Aja dikai oblik. Lek jaman biyen dikai oblik rek ngono. Oke. Ya, Dok. Mulai Dok langsung. Ya wes. Ya, selamat malam. Selamat malam, Dok Des. Selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Ini malam minggu yang menggembirakan bagi kalian semua. Harap bisa hadir Dok Des malam hari ini.
Lambene komim yo. Loh, kan bener tuh, pada senang Dok. Oh, pada gembira semua itu. Gembira Aku ya gembira. Aku ya gembira tuh. Bahas meneruskan kemarin Dok, bahas stres pada anak. ya. Nah, ya ini kan udah apa ya? Searching lah di internet gitu kan. Ya rupanya ada beberapa ya masih beda-beda dari beberapa website itu beda-beda menjelaskan tentang apa ya tadi penyebab. Jadi pertama di itu Dok, batasan stres ya, terutama batasan stres anak. Itu kan stres yang kemarin dokter jelaskan kan, stres itu pasti stres ya anak, karena stres itu kan kemarin motivasi untuk tetap hidup. Masalahnya adalah stres itu yang ringan untuk anak kan, yang ringan seperti kayak kemarin diajari buat bermain semua itu kan. Nah masalahnya kan sekarang itu kan mungkin tolak ukurnya beda ya. Apakah ada tolak ukur standar Dok? Dalam arti stres anak itu nggak boleh sampai seperti ini, atau memang subjektif, dalam arti ketika anak belum sampai muncul tanda-tanda stres berarti dia masih mampu untuk ditambahi beban seperti itu, atau gimana Dok? Gini, yang pertama ya, yang namanya stres itu ya enggak ada batasan stres ringan, stres berat. Nah, aku takon itu. Kalau seekor kambing lihat macan 3, macan 4 lebih stres mana? Yo podo stres sih, ngono lho ya, ngono. Jadi ya, orang-orang itu sering kali itu ya itu pakai ukuran-ukuran yang sebenarnya nggak bisa diukur dengan itu, atau memang tidak diukur gitu. Misalkan anjing ketemu macan 1 dengan ketemu macan 5 stres mana gitu. Ya podo stres ya, karena itu adalah ancaman untuk kehidupan. Gini, tak jelaskan lagi loh ya sekarang ini. Jadi sebetulnya usia anak itu sampai usia dewasa itu, dia itu dari kondisi batasan biologisnya itu ya, sebelum zaman revolusi kognitif macam-macam itu ya. Terus kemudian dia pada saat dewasa, remaja itu dia memandang dunia itu dengan kognitifnya orang-orang sekelilingnya gitu. Ya. Jadi sebetulnya bayi yang lahir 400.000 tahun yang lalu dengan bayi yang lahir sekarang ya sama, manusia itu. Manusianya sama gitu. Jadi mereka itu akan stres dengan hal-hal yang sama itu. Ya. Begitu kita belajar memahami mana lawan, mana kawan, mana predator, mana yang bisa kita mangsa, itu adalah hukum otak kita pertama. Itu aja gitu. Tidak lebih gitu ya. Jadi ya pertanyaannya batasan stres pada anak itu yang mana? Ini ya pertanyaan ngadi-ngadi. Kenapa ya? Sekarang itu ya, kalau kamu itu mesti sekarang itu masih ada trauma masa lalu, luka batin. Loh itu nggak ada itu. Ya, trauma masa lalu. Ini pendekatan Freudian gitu ya. Pendekatan filsafat itu. Ngamuk mana iki sing filsafat sing ngamukan filsafat kontrine ngono ya itu. Ya. Jadi ya, itu adalah pendekatan filsafat itu ya. Pendekatan filsafat bahwa itu menjadi pegangan manusia, iya, bermanfaat, iya, gitu ya. Dulu, gitu ya. Manfaatnya apa ya? Daripada nggak ada pegangan, gitu ya. Jadi, sekarang itu yang namanya masa lalu, terus kemudian trauma masa kecil, luka batin, ini ngadi-ngadi, tidak ada itu. Luka batin itu yang luka apa nih, ya. Batin sing ngendi, ya. Jadi itu ya tidak ada, bahkan ya itu adalah pendekatan Freudian misalnya. Kenapa anak-anak laki-laki itu cenderung terus akhirnya, makanya ya anak laki-laki itu akan seneng pada perempuan. Karena pada saat kecil dia marah sama bapaknya karena ibunya dikuasai bapaknya. Loh itu pendekatan Freud gitu itu ya. Bahkan Freud itu mengatakan yang namanya anak perempuan itu iri sama anak laki-laki karena dia nggak punya penis.
Loh kok ya ngerti lho ya dari mana pendekatannya Freud itu. Nah, itu dipakai menjelaskan kejadian-kejadian pada saat dewasa. Jadi psikolog-psikolog zaman dulu saiki yo ono. Masih ada yang kemudian kalau dia melakukan kejahatan itu karena dulu dia pernah disodomi, maka dia sekarang nyodomi. Loh ya. Padahal yang dulu disodomi sekarang nggak nyodomi lebih banyak. Ya itu, kau merasakan sendiri. Belum, cuma disepet aja. Ora, ngarang gue. Dia tidak sampai disodomi loh, ya gitu. Nah itu kan hal-hal yang lumrah, tapi ya sekali lagi seringkali itu ada yang namanya subjektif bias gitu ya. Bias pada saat jadi apa namanya yang misalnya yang diwawancarai itu adalah orang yang misalnya gini Wim ya, misalnya gini. Misalnya subjektif bias itu misalkan apa namanya subjektif atau survivor bias itu seperti ini ya. Misalnya kalau ini contohnya itu ini apa namanya survivor dari atau yang selamat dari tenggelamnya kapal Titanic gitu ya gitu. Itu kan cuma sedikit itu ya. Terus saya berdoa. Gitu. Jadi kesimpulannya dia selamat karena berdoa gitu ya. Padahal sing tenggelam itu ya berdoa kabeh ngono ya. Itu adalah bias sama dengan misalnya sekarang ada pelaku kejahatan. Misalnya ini ya, robot gedek gitu ya. Robot gedek gitu ya. Robot gedek itu ternyata waktu kecil disodomi gitu ya itu. Lah ribuan orang yang disodomi yang menjadi robot gedek cuma satu gitu ya gitu. Ya itu tapi itu adalah robot gedek mengalami luka batin loh ya, luka batin. Enak ngomong ya. Jadi hal-hal yang seperti ini ya, ini apa namanya? Hal-hal yang seperti ini yang menjadi konsumsi akhirnya itu semua orang menganggap seperti itu. Berarti anak-anak itu stresnya di mana loh? Kamu tak kasih tahu ya, anak dilatih basket sama disuruh main piano atau nyanyi, itu sama stresnya itu. Ya. Jadi stres itu bukan lantas itu terus kemudian murung, itu bukan. Itu adalah respon terhadap yang namanya stres itu. Stres. Anak kecil jatuh dari pohon, itu stres itu. Ya. Anak kecil jatuh dari pohon, itu stres. Anak kecil kelaparan, itu stres. Anak kecil kekenyangan juga stres itu. Jadi otak kita sekali lagi yang namanya stres itu adalah stimulus di otak kita untuk memberikan respon secara cepat. Itu namanya stres itu ya. Jadi ya seperti tadi, kambing melihat harimau. Ya stres dia gitu. Kalau nggak stres mati nanti dia itu. Dia stres terus kemudian merespon stresnya itu dengan lari gitu. Stres mana? Dia melihat harimau satu atau 2,5 gitu. Ya nggak gitu caranya gitu ya. Merespon threshold itu ya nggak begitu ya itu ya. Jadi sekali lagi yang namanya pada anak-anak itu diajari ngomong itu adalah stres tersendiri gitu. Stres anak diajari ngomong ibu, mama, loh anak itu stres itu. Tapi diberikan stres seperti ini dalam rangka dia belajar berbicara gitu. Karena stres itu memotivasi dia untuk melakukan sesuatu itu ya. Nah, orang yang tidak bisa merespon ya tidak bisa, contohnya yang tidak bisa merespon stresnya itu ya seperti pada anak ADHD itu. Dia tidak bisa merespon stresnya seperti orang pada umumnya gitu. Ya, itu ya Wem ya. Jadi batasan-batasan stres itu ya enggak ada gitu. Batasan stres anak dikongkon manggul 5 kilo, 10 kilo, podo gak kuat le ngono. Ya itu. Ya itu. Wah, anak disuruh ngangkat 5 kilo sama 10 kilo stres mana? Sama-sama nggak kuat itu gitu. Ya itu yang jadi persoalan dari pertanyaanmu tadi ya. Oke, Dok, siap. Apa ini?
Ini dok, ada yang tanya sih. Apa? Nah, iya. Lho, lalian kon iku mangan brutus e kon. Kono jangan brutus. Wis ora. Jarang sing kayak brutu soalnya. Jarang sing kayak brutu. Ditanya dia kan komentar di IG, cuman nggak jelas kok Pak Rohit itu Pak Rohit. Terus? Pak ada anak. Ya intinya tuh anaknya tuh dia tanya kalau ada anak ataupun remaja yang ketika disapa sampai beberapa kali baru ngeh, itu pun kadang harus nangis dulu gitu kan, ada nangis dulu itu kenapa dok? Apakah itu tanda stres atau memang ada masalah di mentalnya atau gimana dok? Ya enggak, ya jane wonge lho ae lah ya apa sih ngono. Ya lo ya iyalah, ono wong ada orang yang disapa kon tak kandhani ya Wim. Iki ada orang lo. Dosen lo Wim, itu dosen. Ini aku cerita ada dosen itu. Dosen. Bayangin aja dosen itu kan mesti dia lulusan zaman dulu lulus IKIP lah ya, itu. Zaman dulu lo ya itu. Zaman dulu paling ndak iku lulus nang IKIP wong jadi dosen ngono ya. Bayangno Wim mesti kandhani ya dek itu nang pelabuhan ndelok kapal gede KM Tidar itu. Dia itu baru takon, iki pabrik apa ya kok gede gitu loh. Bayangin kapal ya jadi pabrik itu. Kan gak gitu ya. Ya bukan stres. Orang ini kalau diajak ngomong ya gitu, koncone guyu kabeh dhek malah takon, "Oh nopo kok guyu lo ya gini?" Loh, tapi bukan berarti dia stres, memang bawaannya seperti itu. Loh, tapi apakah orang gini ini kognitifnya itu jelek? Loh, enggak oh. Dosen kok dia itu. Loh, dosen bahasa Indonesia itu. Dosen bahasa Indonesia. Bahkan yo, ini orang yang sama. Ibadah haji, Wim. Ibadah haji. Wes kate mulai, sudah hampir pulang, dia tanya, iku sing kotak ireng diubengi wong akeh iku apa gitu. Loh bayangin aja ini, lu dosen lo ya itu. Jadi secara, apakah orang ini bodoh ya? Enggak, dosen kok ya. Tapi dia melihat dunia itu dengan cara yang berbeda. Bayangno, Wim, iku wes saulan nang kono, terus itu mau pulang loh. Malah takon, itu sing kotak gede diubengi wong-wong iku apa ya? Loh, apa gitu. Yang ireng lho ya iku kabar ya apa ngono ya iku. Loh, yang gitu-gitu tapi apakah begini itu stres? Enggak, dia ketawa-ketawa ya menikmati perjalanan gitu. Ya tapi ya memang pembawaannya gitu ya. Ya nggak apa-apa sih itu perkecualian ya. Tapi pada umumnya orang kan tidak demikian. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan stres yo. Ya, Wim, lucu iku wong Wim ngono. Wis kate mulai lho takon. Udah pernah diceritakan sama Dokdes tuh. Iya. Aku mau menjelaskan, ini orang dosen ngono ya. Ini dosen bahasa Indonesia gitu. Jadi ya yang bodoh juga enggak gitu. Enggak stres juga enggak, dia menikmati gitu ya. Menikmati gitu. Cuman cara pandangnya yang beda aja ya. Cara pandangnya. Iya, dia memandang dunia itu dengan cara berbeda. KM Tidar, kapal laut gede itu memang ada cerobongnya. Loh lah dia itu mau waktu itu awal-awal ada KM Tidar dari Surabaya ke Ujung Pandang. Itu dia mau naik itu ya. Lah ya itu dia tanya itu, iku pabrik apa ya gede? Pabrik endi? Pabrik apa lu? Ya ampun, iku kapal sing ampe mbok tumpaki iku lho, ya apa sih ngono. Ya itu wow ya. Ya mungkin itu sama dengan orang yang kalau dipanggil terus kemudian ya mungkin beda-beda gitu. Ada temanku dokter, sekarang sudah jadi dokter, lulus dokter. Kalau aku ngomong orang lain ketawa, dia nggak ketawa. Terus dia tanya, kenapa kok ketawa gitu. Terus dijelasin ini. Baru dia ketawa. Oh iya ya lucu ya. Arek-arek guyu kabeh. Tapi akhirnya tapi yang begini apa stres? Enggak gitu ya. Apakah bodoh? Enggak, nilainya bagus dia itu. Tapi
secara memandang dunia itu dengan berbeda. Nah, kembali ke anak-anak ini tak tambahin lagi ya. Anak-anak itu dari lahir sampai kira-kira ya remaja ya, umur 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 12, umur 10 itu dia memahami dunia itu secara seragam gitu. Dengan kognitif yang seragam gitu. Nah, dengan berkembangnya revolusi kognitif ada karena bahasa, terus kemudian ada kognitif karena pada saat kita mengalami perubahan ke masyarakat agraris gitu ya, pertanian, terus kemudian kognitif lagi dengan adanya revolusi industri, terus kemudian revolusi pengetahuan, dan sekarang revolusi digital. Tentu yang disampaikan itu berbeda gitu ya. Tidak, yang tidak dilakukan pada orang tua zaman misalnya abad pertengahan gitu, ini sekarang kita lakukan gitu ya. Supaya apa ya? Mereka memahami kehidupan ini gitu. Nah, hanya saja yang sekarang ini kita hadapi adalah kita sudah paham bahwa yang namanya pemberian pemberian pengajaran berupa memori-memori yang memori jangka pendek gitu ya, itu memori eksplisit itu ternyata ya tidak perlu gitu. Ya tidak perlu itu. Sekarang kita memahami bahwa memberikan memori eksplisit pada anak itu pada saat dia itu di awal itu tidak penting gitu. Yang lebih penting adalah mengembangkan memori implisit bukan eksplisit gitu ya. Memori implisit itu untuk apa? Ya untuk dia bisa bekerja sama itu. Misalnya kalau kita melihat pelatihan basket anak-anak di RRC ya, Cina gitu. Mereka itu tidak diajari kompetisi, tapi diajari untuk berkolaborasi. Dua anak itu memegang bola, dipantulkan, terus dia pindah gitu ya. Jadi hasil pantulannya temannya dia terima, terus dipantulkan, terus muter gitu. Itu latihan bekerja sama gitu ya. Jadi apakah berkompetisi dan bekerja sama itu beda stresnya? Sama itu ya. Bahwa anak diajari apa dilatih untuk berkompetisi dengan dilatih untuk berkolaborasi itu sama stresnya gitu ya. Sama stresnya, hanya saja hasil dari kelompok ya, hasil sikap kelompok yang didapatkan itu beda-beda gitu. Makanya anak yang dilatih berkompetisi, dia akan bermusuhan, dia akan berkompetisi dengan temannya gitu. Tapi kalau dilatih berkolaborasi, dia akan merasa temannya itu adalah bagian dari dirinya yang untuk bekerja. Mana yang lebih stres? Sama stresnya gitu. Hanya saja yang dihasilkan adalah hal yang berbeda. Nah, sama stresnya misalnya dilatih berkolaborasi di negara-negara Cina, Jepang, Eropa, mereka dilatih berkolaborasi. Sama stresnya, dia harus belajar sekolah, berangkat sekolah, pulang sore. Sama dengan di Indonesia gitu. Sama stresnya. Cuma hasilnya beda gitu. Hasilnya kenapa? Hasilnya karena di Indonesia ini anak dilatih berkompetisi dari kecil gitu ya. Sampai sekarang masih dilatih berkompetisi gitu ya. Begitu dia tidak bisa hafal surat-surat pendek itu, dibandingin sama temannya. Dulu itu masih umur 2 tahun sudah bisa, kamu nggak bisa. Ya, itu adalah melatih berkompetisi hanya itulah ya. Soal menghafal surat-surat pendek aja itu sudah dilatih berkompetisi gitu. Nah, mana yang lebih stres? Anak-anak yang dilatih berkompetisi atau dengan yang dilatih sama stresnya itu. Hanya saja akhirnya menghasilkan komunitas yang berbeda gitu. Gitu loh ya. Jadi jangan dibilang anak kalau disuruh ngapal Al-Qur'an stres, disuruh nyanyi enggak, podo ae ngono ya, sama gitu ya. Disuruh ngapalin Al-Qur'an sama diajak jalan-jalan naik bis, itu sama stresnya anak-anak itu gitu ya.
Hanya saja hasilnya memang beda gitu ya. Nah, sekarang untuk tanda-tandanya dok, apa tanda stresnya itu loh dok. Ini kan tak lihat ya, ada yang di Google internet kan. Salah satu tandanya itu adanya perubahan emosi itu katanya. Jadi mungkin sering mudah marah dan gampang nangis dan seterusnya. Apa memang seperti itu dok? Gini, sekarang ini aku memberikan anu lagi ya, memberikan ini bedakan antara stres dengan cemas ya. Ya, itu. Kecemasan dan stres itu dua hal yang berbeda gitu. Kecemasan itu adalah ekspresi respon dari yang namanya stres tadi gitu ya. Stres itu bisa memberikan respon kecemasan gitu ya itu. Jadi yang sering dipermasalahkan itu anak-anak yang cemas itu. Ya, bukan stresnya yang dipersoalkan karena anak itu kamu bawa naik jalan-jalan naik bis sama anak itu kamu ajak ngapalin surat-surat pendek itu sama stresnya itu. Otak kita itu sama-sama stres gitu ya. Sama itu. Sama. Nah, tapi yang jadi persoalan itu adalah kemudian respon dari otak kita terhadap stres itu. Sikap yang namanya cemas. Cemas itu pun adalah bagian ekspresi dari stres yang merupakan motivasi untuk melanjutkan kehidupan itu. Jadi cemas itu bermanfaat itu ya. Cemas itu bermanfaat. Bayangin aja kalau misalkan kambing itu tidak cemas pada saat melihat harimau, lah ya matilah dia gitu ya. Ya. Hanya saja ya itu. Kalau kambing itu cemasnya ya kalau melihat harimau, terus kemudian melihat makanan, itu cemas dia sebetulnya. Sehingga memotivasi dia untuk segera mendatangi dan menghabiskan makanan yang ada gitu ya. Itu adalah kecenderungan binatang gitu. Memakan yang ada ya dimakan semua. Karena mereka tidak punya kulkas gitu ya. Nggak punya kulkas. Dia yang nyimpen itu adalah petaninya, memberikan makanan, tapi diberi makan ya dihabiskan gitu ya. Nah, yang jadi persoalan itu adalah kalau kecemasan itu berlebihan gitu. Sehingga menurunkan kualitas hidupnya gitu ya. Menurunkan kualitas hidup. Nah, kecemasan yang berlebihan ini disebut gangguan cemas itu. Loh, cemas itu penting gitu ya. Cemas itu penting. Nek kon gak duwe duit kon gak cemas, kon iso dikampleng bojomu ngono lho iya ngono ya. Kon gak duwe duit gak cemas lho ya iku ya gitu ya. Gitu loh ya. Jadi sekarang saya beri ini sekali lagi. Jadi kecemasan itu bermanfaat untuk kita hidup itu ya itu. Tapi kalau kemudian kecemasan itu menjadi terganggu, namanya gangguan cemas itu. Lah kon gak duwe-duwe gak cemas, kon iso diusir mbek bojomu dikancingi lawang kon ngono ya gitu. Ya, tapi yang namanya anxiety disorder itu hanya ada pada manusia. Itu loh persoalannya gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau harimau itu ketakutannya jelas. Dia melihat kambing, harimau itu stres. Cemas dia itu. Kenapa? Ini kalau nggak segera aku tangkap, aku nggak makan gitu loh ya. Jadi harimau melihat kambing stres, kambing melihat harimau juga stres gitu. Sama-sama stresnya gitu ya. Mending kopi bareng juga. Mending kopi bareng. Makanya itu loh ya, sama-sama stresnya. Nah, responnya itulah terus kemudian terjadilah yang namanya itulah rantai makanan itu ya. Nah, tapi kalau misalkan harimau atau kambing itu stresnya, kalau kambing melihat harimau, kijang melihat singa stres itu. Nah, yang namanya revolusi kognitif kita itu membuat banyak hal-hal yang berbeda
berpotensi menimbulkan stres, menimbulkan kecemasan gitu ya. Stres itu jelas, tapi menimbulkan kecemasan itu iya gitu. Akhirnya sumber stres manusia itu bukan hanya kalau dia melihat singa atau melihat serigala yang bisa memangsa manusia, enggak. Kemacetan bisa mencepaskan kamu, macet itu loh, menyebabkan cemas itu ya. Tanggal selawe, angsuran BRI harus membayar loh, stres mana gitu ya, cemas lagi. Akhirnya manusia ini cenderung kecemasannya berlebihan, padahal hal-hal yang dia ada-adain tadi itu loh ya gitu. Nah, sementara seperti orang itu kan sebetulnya dulu ya nggak sekolah ya nggak apa-apa dulu itu ya itu. Dulu orang ya sekolah nggak apa-apa, sekarang ya nggak apa-apa juga sih, tapi untuk sekolah itu untuk memperbesar peluang untuk kamu memanage stresmu tadi gitu ya. Jadi kalau kamu itu sekarang sekolah gitu ya, terus stres-stres yang ada itu kecenderungan potensi bermasalah itu diturunkan gitu. Dengan kamu apa ya? Dengan sekolah, dengan latihan bekerja gitu ya. Itu yang jadi persoalan. Jadi artinya sekali lagi coba dibedakan antara stres dan cemas tadi ya. Lah, cemas itu juga merupakan ekspresi dari otak kita merespon stres. Nah, cemas ini juga senjata bagi binatang gitu ya, itu. Jadi stresnya itu ya tadi itu ya harus dibedakan dengan kecemasan. Nah, pada anak-anak itu ya, pada anak-anak kecemasan itu ya lumrah banyak sama dengan kamu gitu ya. Juga ada Pak Polisi, cemas dia ya. Ada dokter disuntik lah. Jadi itu adalah kecemasan pada anak-anak itu muncul ya karena kamu yang bikin gitu. Orang tua-tua ini loh ya itu. Orang tua-tua itu bikin kecemasan anak. Anak ada Pak dokter gitu ya. Jadi respon otak anak itu melihat dokter itu membahayakan dirinya gitu. Ya itu. Ada Pak Satpam. Ada Pak Satpam. Lu ambek Satpam wedi. Lu kan iku maling apa ya apa ngono ya gitu. Ambek Satpam kok wedi gitu ya itu. Ya, ada Pak Polisi gitu. Ada Pak dokter disuntik gitu. Jadi yang membuat anak-anak itu cemas ya orang tua gitu ya. Ya. Itu adalah yang jadi problem pada anak-anak, kecemasan pada anak-anak. Wes yo batasane iku. Anak pertanyaan mana enggak? Ya, Dok. Oke, Dok. Nah, kita ya tadi Dok ini meneruskan tadi. Jadi apakah yang orang muncul ya? Nah ini, jadi meneruskan tadi ya. Mengapa anak-anak seringkali mengigau bahkan menangis saat bermimpi bila mengalami kecemasan? Itu mungkin anaknya wong enggak gitu. Enggak lah, ini juga gini ya. Ini pertanyaan ini mengambil kesimpulan jumping conclusion gitu ya. Jadi kalau anaknya nangis, dia mengambil kesimpulan anaknya cemas gitu, dibalik gitu ya. Jadi kalau anak mimpi nangis, dia mengambil kesimpulan anak ini cemas makanya nangis gitu. Padahal dia nggak pernah tanya anaknya, kamu cemas apa enggak lah, enggak gitu. Lah terus kesimpulan cemas dari mana gitu? Ya enggak ada gitu. Kecenderungan anak untuk nangis pada saat mimpi itu hanya anak-anak tertentu itu. Enggak banyak anak yang nangis pada saat mimpi itu enggak banyak itu. Enggak banyak. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kecemasan pada anak gitu. Mimpi itu pada umumnya mimpi itu tidak terekspresi secara nyata pada saat dia tidur. Kenapa? Yang namanya dia mimpi, semua otot-otot motoriknya dilumpuhkan itu. Ya, termasuk otot-otot nangisnya dia dilumpuhkan gitu. Makanya pada saat ada orang yang kecenderungan itu ngelindur itu kecenderungan itu ya. Mimpi berjalan itu ya. Jadi apa itu jenenge? Apa ngelindur ya tuh, ngelindur itu ya. Ngelindur bangun gitu ya itu. Ya. Nah,
ini misalkan anak ini seusai mengalami KDRT. Lah berapa orang yang mengalami KDRT gitu? Banyak yang mengalami KDRT ya biasa-biasa aja ya banyak ya. Itu nah ini adalah salah satu kesimpulan yang tadi jumping conclusion. Padahal kalau anak ini betul-betul tidak ada masalah dengan tidurnya itu, ya dia mimpi pun itu ya. Satu, mimpi itu cenderung dilupakan. Hanya sedikit mimpi yang diingat pada saat bangun. Yang kedua, pada saat kita tidur, semua otot-otot kita lumpuh, kecuali otot-otot pernafasan dan otot bola mata. Itu. Ya. Jadi kalau ada orang nangis pada saat tidur itu, berarti ada bagian otot-ototnya yang gagal dilumpuhkan oleh otak kecil dan batang otaknya gitu. Dan ini terjadi pada sedikit orang gitu. Seperti kecenderungan orang yang tidur berjalan. Apakah tidur berjalan itu karena KDRT? Ya enggak itu. Enggak ada hubungannya itu. Dia itu loh terus mukuli orang tidur. Itu bukan karena KDRT itu. Ya memang dia kecenderungannya gitu. Dan setelah dia bangun, dia itu lupa apa yang dilakukan itu. Seperti anak kecil yang nangis tadi itu. Lupa itu ya. Karena mimpi kita itu hampir dilupakan semuanya. Hanya 0,5% mimpi orang itu yang diingat pada saat bangun gitu ya itu. Jadi mimpi dengan KDRT ora ono hubungane ya. Karena mimpi itu adalah random, tidak ada hubungannya dengan kejadian sehari-hari, nggak ada. Ini kalau menurut ilmu sains ya, itu sains neuroscience loh ya. Kalau menurut primbon ya terserah lah. Kalau mimpi menurut primbon itu ada 3, titioni, gondoyoni, pospotajem lah wis bola sakarepmu ya itu. Tafsir mimpi maksudnya. Tafsir mimpi itu. Ya mimpi kok ditafsirkan itu. Itu namanya menafsir mimpi itu. Apa bedanya itu? Lah yo. Seakan-akan tuh dia ingat babynya detailnya seperti apa, misalkan digigit ular, ulone iki warnane apa, dongone sepiro, jenisnya apa, jenis ulone apa. Jam 1 siang tidur, wah kalau jam 1 siang enggak ada artinya. Loh kalau jam malam, jam 12 malam ada artinya. Loh ya itu, aku jam 2 bangun, jam 10 malam tidur, jam 11 ngimpi mana digigit ular. Sakarepmu lah wis ya. Mari ngeke. Lah iya. Pertanyaane yo aneh-aneh, ngadi-ngadi arek-arek iki jenenge. Kan namanya juga nanti mereka pengen tahu dok, pengen konfirmasi, pengen konfirmasi. Ya kon gini loh, tanya sama gaplek itu beda gitu ya. Bertanya sama gaplek itu beda. Lo ngambil kesimpulan. Pertanyaan nih, kenapa anak yang habis KDRT kok nangis? Loh, lah kamu itu apa meneliti semua anak yang kena KDRT terus nangis gitu kan enggak gitu. Berapa orang KDRT yang terus kemudian nangis? Enggak cuma ini, ya itu jenenge ketepaan, gaplek ngono ya ngono. Kebetulan aja deh. Oke. Ndi mulai. Lah. Dok, apa? Itu Damar takon, Dok. Oh, Damar. Si Damar tanya ini. Apa gendeng lah apa? Takut neraka itu cemas atau stres, Dok? Oh iya, itu cemas itu. Itu cemas itu. Ya, itu cemas. Jadi takut neraka itu cemas sama dengan kamu takut genderuwo. Cemas itu. Ya, itu. Cemas. Jadi yang apa namanya? Itu adalah kecemasan gitu ya. Jadi takut neraka itu cemas itu. Kepingin surga itu ya cemas podo itu. Sama itu adalah kecemasan itu. Karena dengan takut neraka dan kepingin surga itu akan melit atau mengarahkan kamu mengambil keputusan sesuatu gitu ya. Mengambil keputusan gitu ya pada orang-orang tertentu gitu ya. Meskipun wedi neraka iku ya wis kepingin lah sembarang ya wis sakarep ngono ya itu. Meskipun dia takut gitu ya. Takut, tapi ya ketakutannya
Sebetulnya orang itu daripada kematian lebih takut terhadap kehidupan kok ya gitu. Itu loh ya gitu. Iya itu. Meskipun kamu takut setelah mati nanti, kamu itu lebih takut besok enggak makan gitu itu. Ya ini adalah otak kita ini ya, hanya apa namanya? Otak kita. Hanya saja kan kita diajari untuk berbohong, itu nggak usah ngomong gitu. Kita lebih mengutamakan apa to gunane wong urip ya. Karena apa gunane wong urip ya gawe mangan barang gaplek ngono ya ngono. Urip golek hidup ini yang dicari apa loh. Kon sampai saat ini masuk gak harus yang digoleki ngono ya. Itu adalah kecemasan, bukan stres. Tapi bahwa yang namanya kognitif yang disampaikan, entah itu yang apa namanya yang memori yang secara eksplisit disampaikan itu juga sumber stres gitu ya. Nah, gitu. Jadi ya memori-memori episodik yang disampaikan itu juga menimbulkan stres. Kadang orang-orang itu kan ngarang tentang kejadiannya. Misalkan ditanya, Wim, kamu tadi pagi itu ngapain sampai jam 10? Kamu akan mengingat-ingat mulai jam bangun sampai jam 10 itu apa, terus kamu merangkai sebuah cerita gitu. Ya, itu. Itu kamu akan, itu sebetulnya adalah memori eksplisit yang episodik gitu. Aku tangi terus nguncalno guling misalnya ya. Guling tak uncalno terus aku ngising gitu ya. Itu kan itu ya. Ya gitu. Tapi kalau kamu ditanya, kamu akan merangkai ono sing mbok tambahi, ono sing mbok kurangi gitu ya. Nah, bagi orang lain itu bisa menjadi sumber kecemasan itu. Misalnya, wah aku itu ya habis bangun terus kemudian langsung mencolot nang WC, bedegelen gitu. Jadi orang-orang, aku nek lain kali kalau aku bangun enggak langsung mencolot, timbangan di bedegelen koyo Wim lah. Itu ada ya tadi itu adalah jumping conclusion tadi yang seperti pertanyaan-pertanyaan tadi itu ya. Jadi itu yang menjadi sumber kecemasan itu, termasuk cerita-cerita tentang siksa kubur lah gitu. Itu menimbulkan kecemasan itu. Jadi memang benar ya, kecemasan tuh banyak buatan manusianya. Loh iya memang, iya karena setelah kita mengalami yang namanya revolusi kognitif itu, narasi itu membuat kita cemas. Itu. Narasi loh ya, narasi itu kan belum tentu beneran ada gitu ya. Telat lah macet cemas gitu ya. Cemas, kenapa? Oh ya cemas lah. Wah, ini telat itu. Loh kan wis ngerti macet, kok nggak berangkat lebih awal? Loh lah geblek ya, gitu. Sudah tahu jam macet itu berangkat lebih awal, enggak? Tetap aja. Jadi orang akan cenderung melakukan ritual-ritual yang sama dan cemas di jalanan gitu. Ya, jam 7 masuk kantor. Loh berangkatnya setengah 7. Ya golek perkara jenenge ya gitu. Iki ada yang tanya dok, Mas Kowim dokter juga toh? Yora, sapa di pasienku? Sapa? Di pasienku. Dokter. Nah, itu. Ya iki sebangsa ning Nampi. No. Kowim sebangsa ning Siti Nampi. Sakjane iki ya. Takon ono. Sakjane Kowim iki kan. Jambi lho. Jambi. Neng se. Dukun nyamar kan. Dukun sunat, dukun beranak. Ya, beranak. Sing mbok turun kewan-kewan ya. Ora konek ya. Apa? Kon sing gak konek iku. Kon iku ya apa? Kok ya rada lemot.
mana tadi? Nah ini dok, lagi-lagi dok, ini dok. Apa? Dok, kenapa sih anak bayi suka nangis gak jelas? Kenapa sih anak bayi suka nangis gak jelas? Terus tiba-tiba diem dan seterusnya, padahal nggak lapar, nggak sakit. Pertanyaannya yang kamu observasi berapa ribu bayi? Oh, cuma satu bayi, oh itu ya bayimu aja yang gitu. Itu. Lah ya enggak semua bayi gitu. Pada dasarnya bayi ya enggak gitu. Nangis enggak jelas, tiba-tiba diem gitu. Itulah bayimu gitu ya. Ya. Sekali lagi kalau kita melihat satu bayi, tidak bisa kita menyimpulkan semua bayi seperti itu ya. Ya, oke. Nah ini dok, betulkah dok kalau stres itu kekurangan vitamin B kompleks dan vitamin D3? Kenapa? Betulkah kalau stres itu kekurangan? Yo gak ono hubungane itu. Enggak ono lah hubungane itu. B kompleks itu maksudnya bondo. D3 itu duit maksudnya. Oh iya. Mungkin itu ya, loh, gini sekali lagi, punya duit itu juga merupakan sumber stres, ya. Loh itu gitu. Nggak punya duit sumber stres, punya duit juga sumber stres gitu. Tapi daripada nggak punya duit, aku ya mending lebih suka punya duit. Lah apa goblok kegendeng ya. Golek masalah gitu. Oh no, daripada hidup kaya tapi menderita lebih baik miskin tapi bahagia. Lah, memang pilihannya cuma dua itu. Oh, pilihan lain kan banyak, punya uang dan bahagia gitu. Oh, pemilih kok sing gak enak. Itu berarti dia miskin. Iya, gitu ya. Ini pertanyaan bagus ini. Apa? Dok, bener nggak? Saat kita membentak anak, kita mematikan jutaan otak. Ya bentaknya ya, beceknya otak ente ya. Bayang no anak kecil dibentak-bentak terus otaknya susut ngawur aja ya. Bayangin aja ini jutaan ya, di otak kita itu ada 100 miliar neuron gitu ya. Lalek misalnya anak sekali ya 100 itu misalkan kamu bentak itu terus kemudian 1 juta gitu. Lah kamu bentak 10 ewu lah entek otaknya itu. Ngawur gitu ya. Lah ya, sini ada 100 miliar gitu ya. Terus 1 kali dibentak 1 juta otaknya mati. Bentakan 10.000 kali, entek otaknya itu habis itu. Apa ini? Kita pernah dibahas dulu kok yang tanya soal neuron mati itu. Lah iya, dibentak. Podo sama aja itu. Kalau kamu nonton bokep itu jutaan neuronmu mati loh. Lah kalau gitu kowem itu sudah nggak punya otak dia ribuan kali nonton bokep itu dia. Otakku hilang dok. Iki. Iya. Jadi udah pakai iki otak cloud jadi nggak punya otak, otakku di cloud semua tuh, di cloud. Nonton bokep itu jutaan otakmu sel otakmu mati. Lah kok itu sudah ribuan kali nonton bokep, otaknya sudah habis berarti itu. Diganti cloud otakku dok. Iya. AI di cloud. Aduh. Ya ini dok. Ini IQ dan stres. Dok, kalau anak keseringan stres, apakah menurunkan atau mengurangi IQ? Enggak, sekali lagi enggak gitu ya. Enggak ada. Nah, kalau kamu sering mengkonsumsi cerita-cerita yang aneh, nah iku IQ-mu mudhun itu ya itu. Ya, jadi kalau kamu itu sering menganggap dongeng itu sebuah kejadian sesungguhnya, lah itu yang membuat IQ-mu turun gitu ya. Ya itu. Jadi kalau dibentak ya stres itu tidak akan membuat yang namanya IQ itu turun. Yang membuat IQ turun itu kalau kalian latihan untuk berpikir tidak rasional lah, itu modon itu ya.
Misalnya yang gampang aja itu, gampang aja misalnya. Tidak ada yang tidak mungkin lah, wes iki otakmu mudhun tambah suwite IQ-ne malah jongkok iki ngono ya itu. Ya itu. Ya itu. Jadi ya latihan berpikir yang tidak rasional itu akan mengakibatkan IQ turun. Contohnya ya yang IQ-nya sekarang rata-rata 78,4. Oh, dulu tinggi kok ya itu. Ya karena terlalu mengkonsumsi hal-hal yang nggak masuk akal. Ya itu. Kalau dikasih tahu hantu itu nggak ada ngotot itu. Ngotot itu. Dikasih tahu orang kesurupan itu ngotot itu, ngotot. Istilah jadi lek wis ngono iku wis gak usah diajak ngomong. Iya ngono. Iya wis iya sakarepmu lah ngono. Iya dia. Bener. Nanti iya cek seneng ngono. Ini Dok yang apakah anak perlu diberitahu bahwa teman imajiner yang dia lihat itu sebenarnya cuma halusinasi? Perlu nggak Dok dikasih tahu? Kalau dia udah dewasa gitu. Kalau pada anak-anak enggak usah gitu. Enggak usah, enggak apa-apa gitu. Kalau udah dewasa, itu habis teman imajiner itu khayalan ya gitu. Ngomong gitu. Terus minggunya diajak ke gereja. Lah, anaknya bingung. Iya apa iki? Tak kandani ya, teman imajiner itu adalah khayalan. Tidak ada itu. Minggu-minggu diajak nang gereja. Anaknya bingung. Ya apa iki? Ebesku. Terus Dok, terakhir. Mana tadi? Ini Dok, memang iya anak-anak nggak bisa mencerna gula. Anak-anak di bawah usia 6 tahun seharusnya nggak makan gula. Memang iya Dok? Enggak apa-apa itu. Cuman ada batasan berapa gram gula yang diperbolehkan. Itu ada itu berapa gram ada yang yang diperbolehkan dari WHO satu hari itu berapa gram per kilogram berat badan. Enggak apa-apa. Gula, yang namanya makanan kita mengandung gula, nggak boleh makan gula, nggak usah makan. Gitu. Makanan kita mengandung gula. Gitu ya. Yang namanya nasi itu ya mengandung gula, buah-buahan itu mengandung gula. Hanya saja gula tebu yang pabrikan itu akhirnya mengandung kalori yang jauh lebih tinggi per gramnya ketimbang makanan-makanan yang lain gitu. Makanya sekarang itu ada batasan berapa gram gula yang boleh dikonsumsi setiap harinya itu ya gitu. Wes, Bem, biar. Oke Dok. Oke. Jadi bawa kaos atau bawa seragam Dok? Apa? Bawa kaos. Oh tak kira bawa kaos. Ini. Bawa kaos iku. Iku ketepaan ae, Bem. Ketepaan. Jare ini tiga sapa Dok iki Dok? Iku tiga apa jenenge sing duwe Facebook iku. Ketemu Mark iku. Kok iso? Ya ketemu nang Singapura ya ketepaan ae men ketepaan. Kok ngerti? Kok gelem? Ketepaan. Lho ketepaan. Berarti kok gelem kei. Lho ketepaan dikandani ketepaan kok. Isu ketepaan ae. Oke Dok, makasih Dok untuk malam hari ini. Makasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.